Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, saat ini kita memasuki abad 21, di mana dibutuhkan insan yang kreatif, mampu bekerja sama dengan orang lain, terampil berkomunikasi, berpikir kritis, dan dapat memecahkan masalah. Semua karakter tersebut harus kita miliki dan akan kita tanamkan kepada siswa di dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengajak siswa melakukan penelitian sederhana melalui proyek sains. Melalui kegiatan penelitian, siswa akan memahami proses sains dan bagaimana menerapkannya untuk memecahkan masalah. Hanya problemnya, kalau siswa mendengar kata penelitian, biasanya yang terbayang adalah proses yang rumit, sulit, dan membosankan. Nah, benarkah seperti itu? Hari ini saya kedatangan tamu alumni SMA Negeri 8 Yogyakarta tahun 2018 dan tahun 2019. Siapakah mereka? Mari kita lihat cuplikan videonya berikut ini.
Selamat datang Mas Farel, alumni Delayota 2018, dan Mbak Cesa, alumni Delayota 2019. Yuk, Ya, pagi ini kita akan berbincang santai tentang penguatan karakter abad 21 melalui kegiatan penelitian. Ya, karena saya tahu ini Mas Farel kan dulu juga aktif di penelitian, Mbak Cesa juga aktif di penelitian. Nah, untuk pertama saya yang angkatan lama dulu ya. Iya. 10. Iya, Mas Farel, bagaimana bisa diceritakan ke adik-adik bagaimana dulu proses meneliti sampai kemudian mengembangkannya menjadi bisnis yang luar biasa. Boleh memperkenalkan diri juga? Terima kasih Bu Tari atas pengenalannya. Perkenalkan saya Farel. Saya tahun 18. Dulu saya mulai meneliti tahun 16-17 kelas 1 mulai ikut di expert seperti itu. Hanya saja penelitian saya bukan yang sekarang saya gunakan bisnis. Penelitian gitu. awal saya tuh mengenai saya lupa Arduino, pakai Arduino gitulah. Terus akhirnya robot sampah namanya. Terus akhirnya ternyata problemnya nggak solve. Akhirnya mencoba untuk ke data compression nih yang sekarang jadi bisnis. Itu baru namun 17 akhirnya diundang Google 17 awal Februari diundang oleh Google untuk present karya di sana. Terus menjadi employee selama setahun di Google, lalu mengembangkan bisnis Ibu. Sekarang udah punya karyawan 215 karyawan luar biasa. di 5 kota 2 negara, ada di Singapura, ada di Jogja, Jakarta, Makassar, dan besok di Jayapura. Wah, Wih, luar luar biasa. Jadi sebenarnya penelitian tuh bisa jadi bisnis sebenarnya. Iya. Gitu. Padahal kan dulu ceritanya pernah ditolak di beberapa itu ya. Benar sekali, Bu. Gimana itu? Nah, bisa diceritakan supaya siswa itu jangan putus asa untuk penelitian. Sebenarnya kenapa saya nggak putus asa, karena saya menyadari itu bahwa itu kesalahan saya. Karena ini data compression adalah suatu hal yang baru di Indonesia. Jadi saya berpikir bahwa gimana caranya data compression ini bisa dijelaskan lebih general, lebih bisa mudah dimengerti orang. Jadi kesalahan saya adalah mungkin saya terlalu spesifik, tidak menjelaskan apa itu data compression, tidak menjelaskan impact-nya seperti apa, sehingga orang masih bingung nih impact-nya seperti apa, apakah ini sudah solve atau tidak, seperti itu. Jadi introspeksi diri dulu, karena introspeksi diri dulu kita nggak menyalahkan keadaan orang lain, nggak menyalahkan juri-jurinya dan lainnya, itu membuat kita semakin terus maju, terus mengembangkan cara kita menulis, mengembangkan metodenya seperti itu. Jadi cara paling mudah untuk tidak menyerah adalah introspeksi diri, bahwa ini kesalahan kita, day by day pasti lebih bagus seperti itu. Iya, berarti ide yang sangat bagus itu belum cukup. Benar. Iya, kalau kita belum bisa menyampaikan kepada orang lain gitu ya. Sekali, iya, saya kalau disodori penelitian seperti itu saya juga nggak ngerti ini apa itu ya. Mungkin lebih bisa untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi itu jadi satu poin penting kalau kita melakukan penelitian adalah gimana caranya orang mengerti apa yang kita teliti seperti itu. Terus awalnya kok mau penelitian itu? Karena kan mungkin para siswa ini bingung ini mau mengawali penelitian itu seperti apa? Mungkin dari rasa suka dulu ya. Yes. Kelihatannya suka pada game, kemudian apa itu? Boleh diceritakan ini? Jadi mungkin fase penelitian saya dibagi dua nih. Yang pertama driven by passion. Passion saya adalah nge-game. Jadi saya pengen download game, tapi kuota saya terbatas. Saya yang pas saat itu miskin kuota, nggak ada wifi dan lainnya, jadi pengen download game tapi kok besar. Terus cari cara-cara lain, ada nggak sih ukuran lebih kecil seperti itu, dan ternyata ada dengan zip. Tapi setelah kita lihat ukuran tuh nggak berbeda jauh, akhirnya aku mencoba untuk mencari alternatif lainnya ini, karena kan kita udah di abad 21, industri 4.0, udah ada machine learning, AI dan lainnya. Apakah itu bisa diimplementasikan untuk data compression? Ternyata bisa. Jadi memang driven by passion dulu nih. Sebenarnya saya yang mau solve adalah nge-game, tapi day by day semakin lama data yang penelitian saya itu bisa dipakai di ranah lainnya, contohnya untuk transfer data banking dan lainnya. Jadi semakin lama kita menemukan purpose kita seperti apa sih, driven by purpose. Kayak saya akhirnya mengerti bahwa dengan ada kompresi, masyarakat di Indonesia Timur, di Afrika akan mendapatkan internet yang lebih baik seperti itu. Jadi tidak selalu penelitian itu harus yang
masalah yang dirasakan orang lain, tapi masalah yang dirasakan kita dulu, passion kita dulu, baru kita mungkin akan mencari purpose-nya lebih lanjut ketika kita meneliti itu. Ya, ini menarik sekali karena sekarang itu para siswa dan anak-anak sekarang suka sekali ngegame, gitu ya. Benar. Berarti walaupun itu ngegame, ternyata itu bisa menjadi sumber permasalahan yang bisa dipecahkan, Bu. Gitu. Benar ya. Sekali, Bu. Iya. Jadi nggak selalu big problem, tapi small problem yang daily in our daily activity itu mungkin bisa jadi kita solving. Ya, sekarang kalau Mbak Cesa bagaimana ini? Kalau nggak salah dulu penelitiannya tentang terapi, autis ya. Boleh diceritakan, boleh kenalan juga dengan. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Cesa. Saya dari alumni Delayota 2019. Nah, jadi saya melakukan penelitian judulnya Teman Terapi Autisme Online yang menggunakan platform YouTube. Nah, jadi terapi yang kita gunain itu menggunakan terapi IBA. Nah, terapi IBA sendiri itu terapi yang sering digunakan di kurikulum sekolah, Bu. Jadi kita juga menerapkan terapi yang digunakan sama sekolah-sekolah gitu. Kok tertarik untuk yang autis ya? Karena kan mungkin jarang orang yang peduli terhadap autis itu. Mungkin diceritakan dulu awalnya bagaimana kok kemudian tertariknya ke autis gitu. Jadi kalau Mas Farel tadi itu kan awalnya karena passion ya. Kalau saya tuh ada pengalaman sendiri. Jadi saya punya adik sepupu yang autis dan gimana ya bahasanya tuh kayak dia itu tidak mendapatkan terapi yang cukup memadai. Nah, karena kan biaya terapi yang cukup mahal dan juga terapi juga sulit ditemui, jadinya saya tuh mikir gimana caranya sih biar anak-anak ini kan pasti kan banyak ya anak autis di Indonesia yang nggak mendapatkan terapi. Nah, itu gimana caranya agar mereka itu bisa mengaksesnya secara online. Nah, gitu. Jadi tiba-tiba saya berpikir gimana caranya bikin video aja gitu. Berarti dari perbincangan ini tadi sebenarnya sudah cukup mewakili. Kalau Farel itu lebih persoalan itu muncul dari diri sendiri gitu ya. Kemudian itu dikupas menjadi satu penelitian. Kalau Cesa ini permasalahan ada di lingkungan ya. Walaupun itu juga menyangkut permasalahan di dalam keluarga gitu kan. Ya, ini contoh sumber permasalahan yang bisa diperoleh oleh siswa sebagai sumber penelitian. Ya, ini Mas Farel, Mbak Cesa, para siswa pasti pengen lebih tahu banyak nih tentang proses penelitiannya gitu ya, dan masing-masing mungkin punya problem yang berbeda gitu. Coba Mas Farel dulu menceritakan tentang proses penelitian, kemudian nanti lanjutkan Mbak Cesa. Oke, sebenarnya kan terima kasih Bu. Penelitian saya kan lebih ke develop something ya Ibu. Jadi ada hubungannya dengan mencari sumber wawancara dan lainnya, narasumber dan lainnya tidak, tapi lebih ke develop. Nah, develop sendiri itu pasti ada banyak tidak sesuai ekspektasi awal-awalnya pasti. Jadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, apakah itu kan solving the problem or not. Tapi yang jelas day by day semakin kita tahu the problem, semakin kita tekun ke penelitian semakin baik. Contohnya ketika saya pertama kali membuat algoritma kompresi sendiri itu hanya mengkompres 50%. Jadi saat itu kan data yang dikompres 16 GB jadi 8 GB doang. Nah, sekarang udah ke versi 52. Jadi versi 52 itu berarti ada 52 iterasi yang saya kembangkan. Sekarang itu kita bisa ngompres 16 GB menjadi 4 MB. Jadi 16 GB berarti 99,95% reduction-nya. Gitu. Jadi sangat jauh sekali seperti itu. Dan kalaupun misalnya saya berhenti mungkin ketika SMA ya bakal cuma 50% doang seperti itu. Tapi saya mengerti bahwa ini bisa dikembangkan lagi, mungkin di sini bisa dikembangkan, dan tidak karena saya lebih ke genetic algorithm, jadi saya harus belajar tentang biologi seperti itu. Jadi belajar dari subjek lainnya lah seperti itu untuk dikolaborasikan seperti itu. Apakah ada solusi nggak di mungkin fisika pakai Gauss curve, mungkin di biologi seperti itu. Jadi lebih ke iterasi, pembuatan development lebih ke iterasi seperti itu. Mungkin kalau Cesa berbeda karena kan Cesa lebih ke humaniora seperti itu. Jadi Cesa bagaimana? Kalau saya itu waktu melakukan penelitian itu sebenarnya juga sama, nggak expect bahwa hasilnya itu akan positif terhadap perkembangan kemampuan anak autis sendiri. Jadi tuh
penelitiannya itu awal-awalnya bener-bener bikin video. Jadi kita bikin video apa adanya, terus kita tunjukin ke anaknya, lalu kita validasi, ternyata hasilnya gagal, dan itu kita uji coba lagi sampai 3 kali validasi, akhirnya mendapatkan hasil yang fix. Dan nah, hasil yang fix ini yang kita uji cobakan ke anak autisnya gitu. Jadi itu kayak gimana ya, kayak itu tuh nanti akan bertahap gitu loh, Bu. Jadi nggak misalkan kita udah nemu nih satu video gitu, terus itu harus kita validasi dulu, harus kita uji coba ke anaknya. Nah, kalau misalkan anaknya nggak tertarik, ya kita harus cari tahu nih loh, kenapa sih si anaknya ini nggak tertarik, apakah videonya kurang interaktif atau gimana. Nah, akhirnya kita merevisi ulang lagi, terus kita uji coba lagi, loh kok ternyata anaknya masih ngerasa nggak nyaman dengan video ini, masih ngerasa meskipun kemampuannya meningkat, tapi si anaknya itu masih keluyuran ke sana kemari, fokusnya tuh nggak ke videonya. Iya, karena itu karakternya autis gitu ya. Iya, jadi karakter anak autis sendiri itu kan kayak mereka itu fokusnya tuh bisa kemana-mana gitu loh. Tapi kalau mereka udah fokus sama satu hal, itu mereka fokus banget gitu. Terus itu kelihatannya kemarin juga sempat ada kesulitan mencari responden ya. Dulu itu saya pernah mendengarkan keluhannya sampai ke Surabaya, kalau di Jogja susah, itu bisa diceritakan? Jadi sebenarnya sih waktu cari responden itu kita udah menyebarkan ke menyebarkan surat kayak surat izin melakukan penelitian di beberapa sekolah, Bu, di Jogja. Nah, sementara itu tuh ada beberapa sekolah yang kayak ngerasa enggan gitu loh terhadap penelitian ini, karena kan mereka mikir masih SMA, kenapa penelitiannya seperti ini gitu kan, Bu. Nah, jadi kayak kesannya tuh kayak gampang lah. Nah, akhirnya kita menemukan responden dari Solo. Nah, di Solo itu malah kita mendapatkan banyak. Terus di Surabaya ada satu SLB yang menawarkan diri, sama ada satu lagi SLB juga. Nah, ya udah kita datangin ke Surabaya gitu. Ternyata problemnya beda ya. Kalau ini kan problemnya lebih ke respondennya, berhubungan dengan manusia gitu kan. Sementara kalau Farel kan lebih ke teknisnya ya. Saya tadi tertarik, apa kaitannya dengan biologi, Farel? Nah, sebenarnya gini Ibu, tentang bahwa data itu kan pasti ada patternnya ya Ibu. Seperti kita genus dan lain-lainnya. Kita cari pattern di situ datanya. Apakah ada pattern, enggak? Setiap data itu memiliki parent masing-masing, tinggal tinggal dikawin silangkan dan seperti itu. Jadi kayak genetika gitu ya? Yes, betul sekali Ibu. Jadi saya dapat ilmu itu dari Bu Tari masih SMA 9 gitu. Jadi enggak semua bisa kita nggak bisa memberikan boundaries atau batasan mengenai apakah ilmu bisa dipakai untuk ini atau itu. Jadi bisa digabungkan seperti itu. Tapi mungkin saya menambahkan ya Ibu, ketika kita melakukan penelitian tuh kita harus sejujur-jujurnya, jangan merubah data autentikasi datanya. Ketika kita tidak mendapatkan data yang kita mau, yaitu datanya seperti itu, jangan diubah. Lalu kalau bisa kita ubah, itu kan merubah hasilnya nanti. Konklusinya seperti apa berbeda. Jadi kan kadang-kadang kalau di SMA kan kadang-kadang disesuaikan dengan kemauannya dan lainnya. Itu yang kadang-kadang tidak baik untuk kedepannya seperti itu. Iya, itu memang kalau di penelitian karakter jujur itu harus ya, karena kalau diulang oleh orang lain nanti akan metodenya sama kok hasilnya beda karena nggak jujur tadi. Benar, gitu. itu harus penting banget sih untuk diri kita sendiri, untuk kemampuan kita sendiri, untuk upgrading our paper, sama juga untuk orang lain seperti itu kan. Paper kita kan dibaca orang lain juga seperti itu. Iya, betul. Itu yang harus dikuatkan, karakter jujur itu. Nggak boleh diubah-ubah data ya. Benar. Tidak boleh disesuaikan dengan hipotesisnya gitu. Benar, seperti itu. Karena nggak selamanya sesuai dengan hipotesa kita. Betul. Itu justru nanti untuk pengembangan berikutnya gitu. Jadi penelitian tuh sebenarnya tuh ini sih cara kita untuk solving the problem, terus honest with ourselves gitu, kayak nggak bisa ini nih, mungkin kita pakai cara lainnya. Misalnya kita udah dari awal kita bohong, kedepannya nggak akan jadi apa-apa lagi seperti itu. Itu penting. Iya, mungkin kalau waktu SMA kan Farel ini juara 1 lomba peneliti belia ya. Benar. Kalau Cesa itu juara 1 LKIR ya. Iya, LKIR. Kemudian gimana rasanya ketika
juara gitu. Kalau Farel. Kalau juara sendiri pasti senang ya Ibu. Iya. Pasti senang, pasti bangga. Tapi yang lebih senang lagi adalah karya diapresiasi Iya, sebenarnya. betul, Itu tempat iya. mengapresiasi bahwa oh nih aku punya penelitian seperti ini, orang datang ke meja saya jelaskan, mereka tertarik, itu kesenangan tersendiri lah seperti Iya. itu yang harus dihargai lebih seperti itu. Belum tentu juara nggak juara, yang penting ketika kalian udah merasa terapresiasi itu udah suatu rasa. Iya. Dan kelihatannya kan tidak berhenti di juara ya. Jadi kan terus dikembangkan sampai Benar. kemudian jadi bisnis itu kan. Iya, Kalau berhenti di juara ya sudah udah selesai gitu ya. benar. Harus tetap Benar, dikembangkan. benar. Iya. Kalau Cesa ini kan kemarin sampai mewakili Indonesia di Intel ISEF ya. Iya, Gimana bisa alhamdulillah. diceritakan di sana, dan selanjutnya itu penelitiannya apakah masih berlanjut atau tidak? Oh iya Bu, terima kasih. Jadi penelitian temen ini itu tuh udah pernah dimasukin ke beberapa lomba Bu, tapi tuh ditolak. Jadi ada dari Kemendikbud, terus ada yang dari LIPI juga, yang NIIA tapi. Nah itu ditolak. Nah akhirnya waktu kelas 11 semester 2 ini kita masukin proposal ke LKIR. LIPI ya. Iya, nah di LIPI. Nah itu tuh kayak udah nggak expect kalau kita ngira bahwa kita tuh lolos gitu loh. Ternyata lolos Bu, lolos ke proposal terbimbing, dan di situ ya kita ngelakuin penelitian benar-benar, dan ternyata dari situ kita tahu bahwa ada satu kesalahan kenapa ngebuat kita itu gagal di lomba-lomba yang lalu-lalu. Nah, jadi tuh kesalahannya itu ada di bidang metodologi yang kurang jelas, sama kita cara menjelaskan bab 4-nya itu terlalu profesional. Jadi kayak benar-benar itu banyak menggunakan kata yang asing mungkin. Jadinya kita kurangin, kita bikin agak lebih masih ilmiah tapi nggak kayak hasil dosen, kan beda. Oh gitu. Jadi mencerminkan, oh ini anak SMA loh yang nulis gitu ya. Gitu. Itu termasuk menjadi poin ya. Iya. Nah, habis itu kita di LKIR akhirnya keterima. Nah, terus ya kita seneng lah Bu, maksudnya. Aduh ya Allah, alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama menunggu akhirnya bisa juga lomba. Nah, terus waktu di LKIR itu ya kita presentasi poster, terus juga ngerasa kayak penelitian kita tuh dihargai sama banyak orang gitu loh. Banyak orang yang datang ke bot kita, terus kayak cerita bahwa oh ini tuh jadi kayak mendapatkan insight baru dari pengunjung gitu loh, kayak oh ini tuh dibutuhin banget nih, kalau bisa di development lagi ke bentuk yang lebih lain, atau enggak ditambahin lagi kata-kata kayak pembelajarannya kayak buku atau apa gitu. Kalau di Intel ISEF-nya? Kalau di Intel ISEF itu sebenarnya nggak nyangka sih kita bisa ke sana, karena kan kemungkinan social science masuk ke Intel ISEF itu tuh kecil banget, apalagi di Indonesia. Nah, kebanyakan itu teknik hayati sama kelautan biasanya. Nah, tapi ternyata tiba-tiba dapat surat dari LIPI, terus kayak selamat Anda lolos ke Amerika gitu. Itu bangga banget sih, seneng banget. Iya. Bisa membanggakan keluarga sama A8 juga. Iya. Terus waktu di Intel ISEF-nya banyak banget insight yang didapat sih, kayak kita selain insight juga kita mendapatkan banyak pengalaman pastinya, terus juga teman-teman dari berbagai negara yang bisa saling sharing problemnya gitu. Di sana tuh problemnya gimana sih tentang mental health, apalagi khususnya tentang awareness terhadap anak autis sendiri tuh di sana gimana. Nah, ternyata sama halnya di Indonesia. Jadi di sana itu juga ada orang tua yang ngebawa anaknya autis, dan kayak orang tuanya itu bercerita dia dari Peru. Nah, terus dia kayak bercerita bahwa anaknya ini tuh juga susah untuk dilakuin terapi gitu loh. Untuk
jadi kayak gurunya tuh juga ngajarinya terlalu monoton. Nah kalau di rumah tuh ya udah dilepas aja sama orang tuanya, padahal orang tuanya tuh juga pengen dia belajar di rumah, tapi gimana caranya gitu loh, belum ada hal yang mendukung itu. Kalau misalkan untuk bayar terapis, dia bilang kayak ya kita tetap ini sih mikir-mikir karena terapis itu mahal sekali gitu. Nah ini sangat bermanfaat gitu. Ya, berarti itu salah satu solusinya ya. Iya. Masih terus dikembangkan itu penelitian? Iya masih. Jadi pengembangan ini kan kemarin ke autis nih videonya. Nah ini mau dikembangin ke disleksia. Nah sementara buat media terapinya rencananya dari video mau di-upgrade ke aplikasi gitu. Jadi biar lebih mudah diakses sama banyak orang gitu. Ini sangat terkait juga dengan jurusan yang sekarang diambil ya? Iya. Psikologi. Iya. Farel tadi belum memperkenalkan loh studi lanjutnya. Belum kan Bu ya. Oh mungkin ini Bu fun fact juga ya Bu. Iya. Saya ketemu investor saya tuh ketika saya present di LPB. Jadi ketika di LPB itu ada satu orang yang ini bagus jadi bisnis. Nah di situ mungkin saya ketemu investor saya di situ awal-awal. Jadi nggak untuk kemungkinan kalian dapat investor untuk mengembangkan penelitian kalian seperti itu, kan juga kaget seperti itu. Nah untuk masa pendidikan saya udah dapat letter of acceptance di Stanford sejak 2018 saat itu. Tapi karena itu dia ada batasan waktu mau masuk kapan, jadi admissionnya bisa kapan saja. Jadi saya memilih untuk melanjutkan bisnis dulu, karena bisnis kan momentum base ya, jangan sampai untungnya kelewat dan akhirnya nggak jadi seperti itu. Jadi kalau pendidikan kan ada waktunya bisa nggak terbatas gitu. Jadi lebih baik bisnis dulu baru kuliah. Kalau kuliah pun di Stanford saya ambil double degree bisnis dan juga computer science. Saya pernah dengar juga nih, Farel kan wirausaha terbaik gitu. Oh iya, saya itu tahun berapa ya? 2018. Jadi 2018. Iya, wirausaha muda mandiri. Jadi salah satu ajang lomba bisnis terbesar di Indonesia. Saya paling muda, sepanjang sejarah dia yang lain saya paling muda. Umur berapa waktu itu? 18, Ibu. 18. Jadi saya itu harusnya masuk kategori mahasiswa, tapi karena saya masuk SMA jadi non mahasiswa. Oh gitu. Itu saya alhamdulillah juara best of the best, jadi terbaik dari yang terbaik seperti itu. Jadi bisnis, jadi agak aneh sih dari penelitian ke bisnis itu kan agak. Tapi itu luar biasa sekali. Ini Mas Farel, Mbak Cesa, kita akan berbincang tentang karakter abad 21, bagaimana itu diasah di dalam penelitian, gitu ya. Kita kan sudah menyadari kalau itu sangat penting untuk saat ini. Nah, sekarang bagaimana proses penelitian itu bisa mengasah karakter abad 21, ada kolaborasi, kreativitas, komunikasi, kemudian pemecahan masalah, gitu. Ya. Yuk Mas. Oke. Terima kasih Ibu, mengenai pertanyaannya sangat-sangat baik untuk dibahas, lebih tepatnya karena ini industri 4.0, di mana kita harus berpikir critical, theoretical seperti itu, karena kita berbicara tentang practical, kita udah bisa digantikan oleh robot, AI dan lainnya. Jadi gimana kita still survive di era industri 4.0 sendiri. Nah sangat-sangat baik sekali mengenai penelitian itu kan sebenarnya kan mengenai problem solving. Jadi gimana kita menyelesaikan suatu masalah. Dari melihat apa itu masalahnya sendiri itu apa, lalu dengan metodenya seperti apa, terus konklusinya seperti apa. Dan ketika kita problem solving, kita juga butuh critical thinking. Jadi kita berpikir critical, ada nggak sih cara lainnya, apakah ini benar masalahnya seperti ini dan lainnya. Dan juga karena kita critical thinking itu, kita harus mencari another point of view, creativity. Jadi gitu kayak apakah dengan kayak contohnya saya dengan algoritma data conversion bisa disatukan dengan biologi, tetap bisa. Saya nggak ada creativity sendiri kan, saya mungkin nggak akan out of the box lah, berpikir keluar out of the box sendiri itu. Dan ketika kita berpikir critical thinking dan kreatif, kita butuh orang lain untuk jadi second opinion, butuh pembimbing seperti itu, butuh partner kayak Cesa dengan Lila seperti itu. Nah itu kita perlu kolaborasi nih. Kolaborasi ini yang membuat penelitian itu lebih firm lagi, lebih rigid lagi seperti apa ke depannya. Dan ketika kita berbicara tentang kolaborasi, pasti ada komunikasinya dan kita berdua. Nah komunikasi juga penting dibangun untuk menyatukan visi misi apa sih yang mau kita selesaikan dengan penelitian ini, kolaborasi apa, gimana caranya, seperti itu. Jadi satu package ini tuh sangat-sangat kita rasakan kita melakukan penelitian seperti itu.
kelihatannya kalau tadi Mas Farel sempat mengatakan ditolak di beberapa lomba, mungkin itu komunikasi ya? Yes, Ibu. Ya kan? Bagaimana mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran kita ke orang lain, itu kan juga suatu kunci yang harus diasah gitu ya. Yes, dan sebenarnya problem solving kan kita lakukan dalam sehari-hari ya. Cuma dalam penelitian ini kita lebih mengutamakan kaidah-kaidah penelitian sehingga orang lain itu dapat mengerti lebih baik lagi, dan itu kita masukkan tentang komunikasi, how to explain our problem, how to explain our solution, itu lebih baik lagi ke masyarakat luas, ke juri dan lainnya. Itu juga sangat-sangat kita rasakan lah, apalagi dengan bahasa baku dan lainnya, itu sangat-sangat dipakai untuk terus tadi menyangkut kreativitas ya. Kalau penelitian itu pasti di situ adalah kreatif. Dan saya juga kaget itu ternyata ada kaitannya tuh dengan biologi. Ya kan? Karena kalau kreativitas itu kan dia mampu mengkaitkan konsep-konsep satu dengan konsep yang lain menjadi sesuatu yang baru gitu kan. Dan itu ternyata juga ada konsep biologi dimasukkan di situ. Ternyata muncullah itu sesuatu yang baru itu. Itu sangat penting sekali. Critical thinking adalah gimana kita melihat masalahnya seperti apa, gimana kita solving. Percuma kalau kita kreatif tapi sebenarnya kita nggak menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi lebih baik kita tahu masalah dulu, terus kita mencari kreatif di dalam mencari solusinya dan lainnya. Jadi memang penting sekali, sangat harus di. Iya, memang belajar arahnya nanti harus ke sana, tidak hanya membaca, menghafalkan, mendapatkan nilai yang bagus, tetapi bagaimana penerapannya di dalam problem solving tadi ya. Kalau Cesa gimana? Kalau saya makasih ya Bu. Untuk kalau saya sendiri itu pasti kalau melakukan penelitian kita butuh masalah. Nah, dari masalahnya itu kita bisa mencari solusinya gimana. Nah, tetapi cara mencari solusinya itu dengan cara kita berpikir kreatif. Selain itu juga kita harus juga berpikir kritis. Kenapa? Misalkan kita menemukan suatu masalah nih tentang, kayak saya memikirkan tentang anak autis. Nah, ini anak autis tuh mau kita apakan? Maksudnya mau kita apain gitu loh, respondennya kalau anak autis. Nah, akhirnya kita berpikir untuk mengolah terapi yang konvensional menjadi video. Nah, itu kan membutuhkan kreativitas dan juga gimana caranya kita berpikir kritis. Maksudnya berpikir kritis di sini tuh kayak melihat keadaan di sekitar kita, tapi kita kayak mikir kayak ini impactnya ke depannya gimana, jadi pemikirannya tuh impact ke depannya tuh bakalan gimana gitu. Ya, itu kan awalnya kan juga mengkritisi keadaan ya. Ini ada banyak anak autis tetapi terapinya mahal, ya kan? Bagaimana kita membuat alat terapi yang lebih murah? Nah, itu kan yang lebih murah dan bisa diakses di banyak orang. Apalagi kan sekarang kan udah zaman internet, itu kan dipakai di mana aja, kapan aja, dimanapun kita berada kan Bu. Jadinya kayak mungkin bisa menggunakan video online, bisa ngebuat anak-anaknya itu ketika berada di mana aja dia bisa diterapi gitu Bu. Terus kalau kolaboratif, tadi kan berkolaborasi dengan Mbak siapa? Lila ya. Lila. Gimana ketika berkolaborasi ini? Pasti ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi saya dan Lila itu punya karakteristik yang unik Bu. Jadi kayak Lila itu orangnya penurut. Nah, saya juga orangnya mengalah gitu loh. Nah, jadi kayak nggak jadi gitu. Kita kayak pasti hal yang pertama kita lakukan adalah menyatukan prinsip satu pemikiran dulu Bu. Kalau enggak nanti bahaya di tengah-tengahnya, nanti kalau udah beda prinsip kayak kita membahayakan penelitian kita dan juga pertemanan kita gitu. Terus kalau komunikasi kan kita harus mengkomunikasikan hasil penelitian kita. Kalau di Intel ICEF kemudian di LIPI kan juga harus memamerkan itu ya. Poster. Iya, poster itu. Bagaimana langkah-langkahnya atau bagaimana triksnya ketika kita harus mengkomunikasikan hasil penelitian supaya dipahami orang lain. Oke. Jadi untuk mengkomunikasikan hasil penelitian itu pasti kita juga butuh bimbingan dari guru dan juga Bu Utari, Mas Ezra gitu. Kayak
ngasih masukan gitu loh terhadap apakah poster ini dipahamin atau enggak, bagaimana alurnya itu harus jelas. Jadi kayak misalkan di poster abstrak, terus latar belakang, tujuan, metodologinya, terus kemudian hasilnya, lalu kesimpulannya gimana. Nah, untuk hasilnya sendiri itu lebih ke arah poin-poin kalau di poster yang kita gunakan. Jadi kita yang banyak bicara, nanti orangnya tinggal mengikuti flow dari posternya itu. Nah, sedangkan kalau di hasilnya itu sering banget diubah-ubah karena kan takutnya kayak ini orang nanti bingung gimana bacanya. Nah, gitu. Nah, itu butuh ini juga sih, butuh belajar juga dari banyak orang, dari pandangan orang lain kayak guru, terus juga ada juga psikolog yang melihat ini posternya kayak gimana, terus juga dari mentor dari LIPI juga memberi masukan kalau ini kurang ini kurang ini. Ini kan berdua sudah komunikasinya di tingkat nasional dan internasional ya. Nah, ada nggak perbedaannya itu loh? Atau ada trik-triknya ketika komunikasi di tingkat nasional dengan internasional gitu? Ada nggak, Mas Farel? Mungkin kalau penyampaiannya paling pasti bahasanya berbeda seperti itu. Bahasanya berbeda, terus lebih ke kalau di Google sendiri itu lebih ke lebih ke to the point seperti itu. Jadi to the point, masalahmu apa, kamu selesaikan dengan apa, kok bisa seperti itu, gimana caranya, terus gimana hasilnya, seperti itu. Oh gitu ya, lebih to the point gitu ya. Jadi tidak banyak basa-basi. Bukan basa-basi juga ya. Apa sih latar belakangnya? Latar belakang. Kalau di Indonesia kan kalau di sini kan kayak latar belakang harus dijelasin tujuannya apa. Nah, kalau di sana tuh lebih kayak to the point. Resultnya kayak gimana, habis itu kayak conclusionnya gimana, dan yang paling penting yang ditanyain tuh impact gitu ke depannya. Ya? Iya. Oh, itu yang utama justru ya? Iya. Kalau di sana, iya. Justru mungkin setiap presentasi pasti gitu ada ini ya, bahwa di akhir presentasi pasti bilang bahwa penelitian ini nggak berhenti di sini. Itu paling jadi satu slide paling menentukan adalah penelitian ini nggak berakhir di sini, akan ada penelitian selanjutnya, bahwa ini penelitian ini continue loh, bukan stop di situ gitu. Itu penting juga untuk disampaikan ke orang yang kita ajak ngobrol atau ke judges seperti itu. Itu penting kalau ini penelitian akan terus berkembang. Seperti apa perkembangannya tuh mungkin kita pasti bisa to be discuss lah seperti itu. Saya pengen tahu banyak Farel kiprahnya di Google gitu loh. Karena kalau Farel gitu kan, kalau Farel SMA 8 itu kadang belum nggak ya begitu. Kenal saya Farel Google gitu kan. Farel Google. Mungkin saya bisa banyak sih Bu, karena terikat non-disclosure agreement, jadi nggak bisa cerita baik, tapi yang jelas di sana adalah mereka punya work cycle yang bagus. Mungkin teman-teman bisa nonton, bisa baca bukunya Sprint judulnya. Jadi itu gimana kita menyelesaikan masalah dalam waktu 5 hari seperti itu. Dari kita mendapatkan masalah, terus kita menentukan masalah yang kita selesaikan seperti apa, terus building the prototype seperti itu, terus mulai ke testing ke market seperti itu. Jadi waktu 5 hari itu udah maksimal untuk menyelesaikan sebuah masalah atau penelitian seperti itu. Nah, sebenarnya ini penting juga untuk kita ketahui bahwa sebenarnya ini karakter seorang peneliti adalah mereka harus bekerja cepat saat itu. Yang dapat adalah bekerja cepat. Jadi fast, kerja cepat, di mana semakin cepat kita mengerjakan suatu hal, kita tahu semakin cepat kita tahu salahnya di mana, semakin cepat kita bisa memperbaiki dan lainnya. Jadi itu kita harus cepat. Terus yang kedua tuh bertanya. Sebagai peneliti terus banyak bertanya nih, nggak bisa based on our opinion, dan itu nggak bisa. Penelitian kan harus tergantung faktanya seperti apa sih, bukan asumsi dan lainnya. Terus innovation itu belum berarti inovasi teknologi, belum tentu inovasi mengenai kuesionernya berbentuk seperti apa, inovasi bisnis mungkinnya ya, inovasi bisnis model, inovasi dan lainnya. Jadi inovasi itu jangan patok dengan teknologi base gitu, enggak. Inovasi itu gimana sih menyelesaikan masalah dengan sudut pandang lain gitu. Contohnya kayak Gojek kan teknologi udah lama pakai GPS, map, tapi gimana caranya mengkonekkan antara Gojek dengan user seperti itu. Jadi kan apa itu yang inovasi di inovasinya. Yang keempat adalah tough. Harus tough tuh mental baja lah. Jadi jadi jangan pernah menyerah. Jadi kalau penelitian tuh
pasti bisa dipastikan awal tuh nggak sesuai dengan ekspektasi. Jam Iya. di situ terus bekerja, terus berlanjut, harus punya mental baja. Yang terakhir kelima tuh humble. Humble adalah menurunkan ego kita. Kadang-kadang kita kan nggak menyesuaikan mendapatkan hasil seperti yang kita dapatkan lah, seperti itu. Pasti kita langsung marah ataupun juga bisa kita menang terus kita Berhenti gitu ya? ikut anggap berhenti seperti itu. Iya. Jadi udah merasa di atas lah. Gitu. Jadi humble. Nah, kalau digabungin FAITH itu faith. Itu faith itu adalah iman. Kalau kita punya kepercayaan tentang bahwa penelitian ini akan jadi baik, itu jadi salah satu kunci kesuksesan sebuah penelitian adalah kita percaya penelitian kita baik. Seperti itu penting. Tapi F itu ada fast, act, innovation, tough, humble. Nah, itu sebenarnya jadi purpose driven perusahaan saya, atau jadi company culture kecil ini adalah itu fast, innovation, tough, humble. Luar biasa ya. Dulu padahal di Google itu masih kelas 11 apa kelas 12? Kelas 11 Ibu. Kelas 11 ya? Jadi di Google saya tuh berangkat jam 6 ya, kalau salah jam 7 ya, jam 6-7 pagi mulai sekolah kan ya. Terus pulang jam 4, terus saya harus kerja jam 9 sampai jam 3 pagi. Wah, luar terus biasa. gitu terus. Karena saya percaya, karena saya punya faith itu tadi, kalau saya Iya. bisa, oh ini adalah suatu hal yang keren nih ke depannya gitu, jadi punya Iya. faith. Wah, itu luar biasa banget ya. Boleh diceritakan ketika komunikasi di Intel Aisyah? Kalau di Intel itu kan presentasi ya, jadi lebih kayak to the point sih. Jadi kayak dikasih waktu. Jadi ada beberapa juri yang lebih mereka tuh lebih tanya jawab. Jadi kayak backgroundnya apa, terus tujuannya apa, impactnya apa. Habis itu yang paling sebenarnya di yang perlombaan nasional itu nggak ditanyain, tapi di internasional ditanyain itu peran kalian berdua dalam penelitian tuh kayak gimana. Oh gitu. Itu mereka berarti tuh kolaborasinya ya, kolaborasi mengamati antara. hal itu gitu loh. Misalkan itu juga bisa jadi satu poin penting dalam penilaian. Gitu. Ya, bagus sekali nih. Jadi kan sangat terkait dengan abad 21 gitu ya, kemampuan itu ya. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin ini juga sih, lanjut ke Cesa tadi, sebenarnya yang divalidasi itu nggak hanya papernya sendiri, tapi kalian juga divalidasi oleh jurinya. Seperti itu. Apakah kamu benar nggak sih yang buat seperti itu? Jadi kita harus validasi, meyakinkan, convince the judges kalau yang buat tuh kita, seperti itu. Itu suatu hal yang penting sih, karena kadang-kala kita punya penelitian yang mereka nggak percaya itu dilakukan oleh anak umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun ini ya. Jadi itu gimana convince bahwa oh ini yang saya buat saya, gimana caranya kita jelaskan seperti itu. Kalau sebenarnya gampang sih kalau kita jelaskan dengan mudah, terus tanpa terbata-bata, terus flow-nya bagus, itu kan memang benar-benar kita buat yakin itu adalah penelitian kita gitu ya. Kalau misalnya itu agak sedikit seperti terbata-bata dan itu bingung sendiri kan, itu kelihatan semua. Iya. Itu benar-benar utuh dari kemampuan abad 21 itu ada di penelitian. Benar. Ya, ini terakhir Mas Farel dan Mbak Cesa. Jadi pesan-pesan apa untuk para siswa semuanya, juga calon-calon peneliti sebagai closing statement-nya? Oke teman-teman, jadi pesan-pesan buat teman-teman semua dari aku, yang pertama, teman-teman itu harus tetap semangat dalam melakukan penelitian. Terus teman-teman itu jangan ngerasa kayak aduh kok penelitian susah ya. Teman-teman tuh harus mencoba dulu, bahwa kalau teman-teman udah mencoba tuh yakin deh penelitian tuh asik, seru, dan juga semenarik itu gitu untuk teman-teman pelajarin. Dan juga penelitian itu berguna buat kita juga, apalagi di Indonesia, apalagi juga kita besok di perkuliahan kan pasti bakalan skripsi. Nah, kita tuh bisa memiliki bekal gimana caranya kita membuat skripsi yang baik. Nah, kayak kita belajar tentang struktur-strukturnya gitu, struktur penulisannya gimana, terus cara melakukan penelitiannya itu gimana. Emang sih penelitian itu lama dan bertahap, tapi teman-teman harus jangan takut duluan, tapi teman-teman harus berani buat mencoba itu. Terus habis itu teman-teman juga harus terus semangat buat melakukan penelitian, karena penelitian itu seru. Nah, selain itu teman-teman juga harus bermimpi dan juga memiliki tekad yang kuat serta punya niat yang baik. Jadi niat yang baik untuk ngelakuin penelitian itu pasti ujungnya juga baik juga buat teman-teman.
Nah, terus teman-teman, ketika satu pintu tertutup, yakin deh ada pintu lain yang terbuka buat teman-teman. Semua yang pertama kali itu susah. Saat kita kecil, kita pengen naik sepeda roda 3 aja susah. Kita naik ke roda 2 itu susah. Kita SMP belajar aljabar itu kadang susah. Kita SMA belajar logaritma kadang susah. Tapi kalau kita melakukan itu jadi lebih mudah. Jadi jalani dulu aja, awalin dulu aja seperti itu. Dan it's all about experience, dan nggak ada yang sia-sia. Experience nggak ada yang sia-sia. Pasti kamu gunakan ke depannya. Apakah itu untuk skripsi, apakah itu untuk disertasi, apakah itu untuk doktoral dan lainnya seperti itu. Dan yang kalian lihat di sini, Farel, Jesa itu mungkin kalian saat udah besar. I mean udah punya experience lah gitu. Coba lihat kami dulu ketika kami SMA kelas 1, 2, 3, dimana kami mencoba, dimana kami gagal 11 kali, dimana kami harus ke Solo untuk mengambil data. Coba kalian lihat itu yang kita lakukan saat itu. Yang membedakan adalah kita berani untuk mencoba awal itu aja, seperti itu. Semua dimulai dari langkah kecil, untuk melakukan langkah yang lebih besar ke depannya. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu jangan berpikir aku harus hebat, berarti aku harus nomor 1, enggak. Tapi jadi orang yang unik dengan ketertarikan kita masing-masing. Apakah itu ke teknis, apa itu lebih ke humaniora dan lain-lainnya. Dan kalau kalian jadi peneliti itu kan jadi innovator. Kenapa kalian tuh against the status quo? Kalian ingin mencoba memperbaiki dunia ini dengan penelitian kalian gitu. Apakah penelitian itu sulit? Cobalah bertanya pada diri sendiri dan tetap tidak takut untuk mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.